the batteries. If you gave me a chance, I would take it. It's a shot in the dark, but I'll make it. No, without a little hope, you can't shame me. When I am with you, there's no place I'd rather be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atrina Patri, NIM 10540118222, kelas PGSD 4H. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas MIT mata kuliah pembelajaran IPS SD, yaitu yang berjudul Pendekatan Inquiry dalam Pembelajaran IPS. Bagian A yaitu pengertian pendekatan pembelajaran inquiry. Inquiry berarti pertanyaan, pemeriksaan, atau penyelidikan. Inquiry sebagai suatu proses umum yang dilakukan manusia untuk mencari atau memahami informasi. Pendekatan inquiry berarti suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik. Kemudian bagian B yaitu ciri-ciri pendekatan pembelajaran inquiry. Yang pertama, sangat memperhatikan proses pengumpulan data dan pengujian hipotesis. Kedua, proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis dan berdasarkan tradisi keilmuan disiplin tertentu. Ketiga, pembelajaran inquiry maupun pemecahan masalah mempunyai keunggulan yang sama, yaitu kemampuan berpikir, aplikasi, analisis, dan evaluasi. Keempat, adanya proses pengelolaan data dan pengujian hipotesis yang merupakan suatu keharusan dalam inquiry. Bagian C yaitu tujuan pendekatan pembelajaran inquiry. Tujuan utama penggunaan pendekatan pembelajaran inquiry adalah untuk membangun teori. Bagaimanapun, pengetahuan sosial atau IPS harus merumuskan fakta, konsep, dan generalisasi dalam rangka merumuskan teori. Teori ini dapat digunakan untuk memahami, menjelaskan, meramalkan, dan mengendalikan perilaku, dan juga untuk mengembangkan keterampilan intelektual peserta didik yang berkaitan dengan berpikir kritis dan memecahkan masalah sosial. Kemudian bagian D, implementasi pendekatan inquiry dalam pembelajaran IPS. Yang pertama, orientasi. Kedua, perumusan masalah. Ketiga, mengajukan hipotesis. Keempat, mengumpulkan data. Kelima, menguji hipotesis. Keenam, merumuskan kesimpulan. Kemudian bagian E, kelebihan dan keterbatasan pendekatan inquiry. Yang pertama, kelebihan pembelajaran inquiry. Siswa terlatih dalam menemukan dan menggunakan prinsip-prinsip penelitian ilmiah. Kedua, siswa dapat berpikir dan mencari sendiri dalam situasi bebas yang terarah sehingga menimbulkan semangat belajar. Ketiga, suatu kebenaran ilmiah dilakukan dengan pengujian logis dan pembuktian empiris. Selanjutnya itu ada keterbatasan dari model pembelajaran inquiry. Yang pertama, sulit dalam mengontrol kegiatan dan keberhasilan peserta didik. Kedua, sulit dalam merencanakan pembelajaran oleh karena terbentuk dengan kebiasaan peserta didik dalam belajar. Ketiga, kadang-kadang dalam pelaksanaannya memerlukan waktu yang lebih lama sehingga menyulitkan guru dalam menyesuaikan waktu yang telah ditentukan. Bagian F yaitu peran guru dalam pembelajaran inquiry. Gulo menjelaskan peran guru dalam pembelajaran menggunakan pendekatan inquiry sebagai berikut. Yang pertama, motivator. Kedua, fasilitator. Ketiga, administrator. Keempat, pengarah. Kelima, manajer. Keenam, reward. Kemudian yang bagian terakhir yaitu jenis-jenis pendekatan pembelajaran inquiry. Yang pertama, metode sokratik. Kemudian yang kedua, diskusi terbimbing. Kemudian yang ketiga, pemecahan masalah. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai pendekatan inquiry dalam pembelajaran IPS. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.